PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya Rizky Aryani SPD dengan nomor induk mahasiswa 34021022264. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah dan juga mengampu di SMA Negeri 1 Banyumas dengan mata pelajaran sosiologi. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMA Negeri 1 Banyumas, Jawa Tengah. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 1 Banyumas dengan materi globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Berikut ini ujian kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin berdoa. Siap gerak. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Denny. Ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Jamaika dikarenakan dari 3 siswa, 1 anak tidak hadir dikarenakan sakit, berarti 34 ya? Benar ya? Sudah disiapkan buku sosiologinya? Siap. Hari ini kita akan mempelajari tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Materi yang kemarin Ibu share sudah dibaca? Sebelumnya Ibu akan memberikan penjelasan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu mendefinisikan globalisasi. Nanti kita akan mempelajari apa sih definisi dari globalisasi. Yang kedua, nanti kita akan mempelajari tentang faktor pendorong dari globalisasi. Yang terakhir, nanti kita akan mempelajari gejala apa saja sih yang ada di Indonesia terkait proses globalisasi. Ya, pembelajaran minggu lalu, siapa yang masih ingat? Oke, kita Globalisasi dan faktor pendorong. mempelajari faktor globalisasi dan faktor pendorong. Selain itu, kira-kira masih ingatkah kalian pembelajaran minggu lalu tentang apa?
globalisasi. Dengan mempelajari bab 2 ini tentang globalisasi, Ibu harapkan kalian secara di masyarakat kalian tahu ternyata proses-proses globalisasi itu melekat dengan aktivitas kita. Itu ya, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut. Sebelum itu, Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Ini videonya menarik tentang proses globalisasi yang ada di Indonesia terutama. Silakan diperhatikan, Ibu akan memulai. Pendek tadi, apa yang bisa kalian tanggapi dari proses globalisasi? Ada yang bisa menjawab dari cuplikan sedikit dari kemajuan teknologi yang Ibu tayangkan tadi? Ada, ayo? Siapa? Oke, Septo. Ya. Ya, globalisasi proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya, Bu. Ya, bagus. Komplit tadi. Jadi ada pertukaran di sana. Ada lagi yang bisa menjawab berkaitan dengan cuplikan video tadi? Saya, Bu. Oke, Denny, boleh. Globalisasi merupakan proses kita menuju global mengikuti negara-negara maju, Bu. Ya, kita mengikuti arus-arus globalisasi yang ada di dunia atau dalam artian mengglobal. Sekarang Ibu akan menampilkan sedikit materi. Dari gambar kita bisa lihat ada apa sih kira-kira gambar itu mengacunya kepada kemajuan apa? Teknologi. Ya, teknologi dari yang mulanya anak kecil pun sudah bisa mengakses kemajuan teknologi. Di sini berarti perkembangan teknologi sangat luar biasa di Indonesia. Salah satu contoh dari proses globalisasi. Kemudian di sini globalisasi adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, interaksi tanpa ada batasan atau halangan. Gitu ya. Jadi ternyata proses globalisasi itu bukan hanya pada satu sektor saja, tetapi semua sektor saling mengikuti dan beriringan. Paham? Ya. Kemudian di sini ada definisi. Siapakah dia? Ayo. Siapakah dia? Kemarin sudah ingat? Selo Sumarja. Dia wajahnya nggak asing karena ini adalah tokoh sosiologi. Mendefinisikan bahwa proses globalisasi itu kita lekat dengan segala hal, dengan kemajuan internet, komunikasi, adanya organisasi yang mana lingkupnya bukan hanya lingkup yang kecil atau mikro, tapi yang lebih besar yaitu makro. Tentang karakter globalisasi di sini, ayo ada yang bisa membacakan? Siapa? Ibra boleh, yang keras Ibra. Globalisasi perubahan dalam konsep ruang dan waktu, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, meningkatnya masalah bersama. Ya, adapun karakter globalisasi ada 4 di sini. Perubahan dan konsep ruang dan waktu. Sekarang chattingan dengan tidak ada batasan waktu ya. Pagi, siang, malam kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang ataupun individu lain ataupun masyarakat lain, kelompok lain tanpa ada batasan ruang dan waktu. Itu adalah identik dari globalisasi, tidak ada batasan. Yang kedua, pasar produksi ekonomi di sini. Ekonomi menjadi acuan bahwa kemajuan globalisasi itu ada dalam suatu negara atau tidak. Ketika ada
kemajuan ekonomi berarti ada proses globalisasi di sana, ada interaksi kultural. Kemudian di sini ada proses globalisasi. Globalisasi itu sebenarnya sudah mulai ada di Amerika ya, di Eropa, di Amerika, kemudian menjalar ke negara-negara berkembang. Yang mana akhirnya proses globalisasi itu terjadi di seluruh negara ataupun belahan dunia. Tidak ada batasan waktu, ruang, ya. Terus ada kemajuan ekonomi secara bersama-sama. Kemudian tadi ada interaksi yang tidak terbatas. Gejala globalisasi di Indonesia nih, ada berbagai gejala ataupun peristiwa, hal, perubahan dalam globalisasi itu ada di Indonesia. Berbagai sektor, berbagai bidang ada di Indonesia. Salah satunya ada ilmu pengetahuan dan teknologi, ada ekonomi, sosial, budaya. Sekarang Ibu pengen tahu, kira-kira kalian bisa mencontohkan tidak dari proses globalisasi setiap bidangnya? Berikan satu contoh atau dua contoh bisa. Atau mungkin kalian bisa memberikan contoh sebanyak-banyaknya yang kalian tahu dan mungkin kalian amati, lakukan sendiri, mengalami sendiri proses tersebut. Ada yang bisa mencontohkan bidang ekonomi? Ada yang bisa mencontohkan? Oke, bagus. Di bidang ekonomi, kebebasan berinvestasi semakin banyak impor, Ya. jual beli barang secara daring, e-commerce jadi dompet digital. Oh iya, ya. Dengan perubahan yang kemarin ya, materi yang sebelumnya, dompet digital nih bagus, mencontohkan masih bersinggungan dengan materi perubahan sosial. Bagus. Terus ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayo, siapa yang bisa mencontohkan ilmu pengetahuan dan teknologi? Ada yang mau? Oke, Iqbal, boleh. Di bidang teknologi yaitu mengakses konten informasi di berbagai belahan dunia. Oke, mengakses informasi dari berbagai belahan dunia ini juga menjadi contoh bahwa ternyata teknologi informasi itu menjadi sebuah kunci interaksi kita, ya, secara digitalnya kita. Ya, bagus. Terus ada bidang budaya. Oke. Ya, ini real banget di kehidupan kita sehari-hari, ya. Ternyata di kebudayaan itu kita ada percampuran budaya dari yang westernisasi, dari kebarat-baratan. Terus tadi timur ya, ada timur. Terus tadi Korea, bagus. Ternyata proses pertukaran budaya itu menjadi peluang yang besar. Terus lagi ada tadi menarik bahasa Inggris ya. Oke, bagus nih. Penggunaan bahasa Inggris yang hampir kita lihat di keseharian kita ya. Obat, kalau kalian baca di petunjuknya pasti menawarkan kata bahasa Inggris. Terus kalau di menu-menu kafe sekarang bahasa Inggris. Ternyata budaya-budaya yang mengglobal itu ternyata sudah masuk dan hampir menjadi bagian dari kehidupan kita. Gitu. Paham? Ada lagi yang bisa mencontohkan di bidang lainnya? Oke, yes. Oke. Politik, bagus. Apa? Muncul organisasi internasional. Ini menjadi bukti bahwa proses globalisasi ini ternyata dalam bidang politik ada PBB, UNICEF, UNESCO itu adalah termasuk adalah bentuk atau contoh dari organisasi-organisasi internasional. Paham? Oke, Ibu lanjutkan. Sekarang Ibu akan membagi LKPD. Nanti LKPD itu Ibu akan berikan sajian data berupa infografis. Nah, infografis di sini Ibu pengen melatih literasi numerasi kalian. Jadi kalian bisa membaca grafik itu, ya, bukan hanya membaca data tahun ini hanya segini, tidak ya. Tapi kalian nanti menganalisis bagaimana tampilan grafik itu, ya. Jadi nanti kalian ingin Ibu ingin kalian berlatih membaca grafik. Kan sering ya kalau kalian misalkan baca poster
infografis ya. Ibu pengen kalian tahu bahwa ternyata infografis yang sederhana itu bisa kalian analisis dan kalian bisa dapatkan informasi yang lebih banyak, tidak sekadar hanya angka atau numerasi saja. Ya, nanti ada berbagai bidang, ada politik, sosial budaya, ekonomi, terus lingkungan berkaitan dengan isu global. Nanti Ibu akan bagikan satu kelompok satu. Membagi kelompok, Ibu sudah share di WA group, silahkan dibuka. Nanti kalian mengelompok yang mana satu kelompok tersebut Ibu bagi satu LKPD. Silahkan dibuka dulu WA-nya, WA group dibuka dulu. Ya, terus sekarang kita mengelompok. Kelompok dulu. Kelompok yuk. Infografis ini namanya adalah infografis, ya. Infografis di sini berisi tentang grafik, bisa grafiknya berupa diagram batang ataupun diagram lingkaran atau bentuk dari prosentase sebuah fenomena yang ada di infografis tersebut. Masing-masing kelompok nanti akan menganalisis. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan ke depan, tidak usah semuanya, perwakilan tiga anggota yang terpilih, ya. Silakan nanti disepakati siapakah yang akan mempresentasikan ke depan. Kemudian nanti ada tanya jawab, silahkan tanya jawab itu maksimalkan bagaimana sih kalian menggali informasi. Seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan ya? Mau tanya boleh searching nggak Bu? Boleh searching atau tidak? Boleh. Boleh kalian mengakses internet ataupun Google boleh, jurnal boleh. Yang mana ingat masih bersinggungan ataupun masih dalam lingkup materi ataupun tema yang kalian pilih. Jadi tidak boleh kalian berbeda dari materi ini, ya. Kemudian ketika kalian sudah atau mau mengkopas Bu atau mencuplik, silahkan cantumkan sumber literasi digital tersebut, boleh jurnal ataupun artikel lainnya. Ingat, cek kembali sumber informasi tersebut apakah benar-benar valid atau tidak. Jangan-jangan tulisan yang asal-asalan, ya. Penguatannya boleh pakai sumber literasi buku paket, ya, dari sumber literasi digital. Kemudian kalian kuatkan dengan dari buku cetak, itu boleh, ya. Silakan Ibu beri waktu kurang lebih 15 menit. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, silakan berdiskusi.
Sosiologi? Yes. Maba? Ya, lanjutkan biar tambah semangat. Siap. Ya, kita presentasikan. Waktunya sudah habis. Oke, dimulai presentasi dari kelompok 1. Ya, oke, Ana dan siapa lagi? 3 orang. Oke. Yang lain memperhatikan dulu. Teman kalian mau mempresentasikan hasil diskusi dari pengerjaan LKPD hari ini. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Ana Lutfitriani. Saya Lutfianusa Skarsari. Saya Indonesia Bunda. Perwakilan dari kelompok 1. Izin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Media sosial di era globalisasi. Di era globalisasi ini memunculkan banyak perubahan yang mempengaruhi kehidupan kita, termasuk teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang sangat pesat. Hal itu dibuktikan dengan munculnya berbagai media sosial seperti IG, Twitter, YouTube, dan sebagainya. Hampir semua orang mempunyai media sosial. Karena akses di media sosial yang mudah dan hanya perlu menggunakan smartphone saja, kita sudah bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia. Dengan mengakses berita melalui media sosial, akibat adanya media sosial ini secara langsung memunculkan perubahan di masyarakat, perubahan gaya hidup mereka, dan perubahan lainnya. Perubahan globalisasi tersebut telah banyak membuat anak muda kehilangan pribadi sebagai bangsa Indonesia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Satu pertanyaan saja. Oke, Umam. Silakan. Siapa yang paling banyak mengakses konten negatif? Siapa yang paling banyak mengakses konten negatif? Kira-kira siapa? Orang yang mengakses, yang paling banyak mengakses yaitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab, tidak sekolah atau berpendidikan rendah, itu juga termasuknya paling banyak mengakses. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Oke, kelompok 3. Silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Bagus Bisa Dewa. Saya Sabto Adi Nugroho. Saya Lina Nurningsayu. Ya, silakan. Penggunaan uang elektronik di era global, teknologi informasi sangatlah pesat perkembangannya, sehingga merubah sebagian besar gaya hidup masyarakat, terutama di Indonesia yang awalnya bersifat tradisional menjadi modern. Dunia perbankan saat ini juga sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam operasionalnya sehari-hari, di mana operasionalnya dikenal dengan sistem aplikasi perbankan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi operasional bank semakin hari semakin efektif dan efisien, serta menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang mempermudah transaksi keuangan bagi nasabah seperti fasilitas pembayaran non tunai. Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non tunai baik secara domestik maupun secara internasional. Penggunaan uang elektronik dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian ATM debit, kartu kredit, dan uang elektronik tumbuh 17,1% secara tahunan pada Februari 2019. Di antaranya, uang elektronik yang mengalami pertumbuhan mencapai 77,6%. Faktor munculnya UE. 1. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. 2. Masyarakat ingin kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. 3. Masih adanya penggunaan uang palsu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan yang mau bertanya. Oke, Yasinta dari kelompok 6. Dari program tersebut contoh aplikasinya apa saja? Contoh
aplikasinya yaitu GoPay, OVO, PayPal, eCash, GoBook, Shopify. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Ternyata dampak globalisasi yang disampaikan tadi dampak negatif, dampak negatif ternyata ada juga dampak positifnya. Ada perubahan pola perilaku, di mana tadi ya di infografis tersebut ada setidaknya berapa? 10 masalah lingkungan terdampak dari globalisasi. Ternyata dari dampak negatif itu ada dampak positifnya, yaitu perubahan perilaku dari masyarakatnya. Tadi sudah 2 kelompok mempresentasikan. Setelah ini Ibu akan memberikan proses. Proses ini nanti kita lakukan bersama dan kita memilih ya. Siapa yang paling cepat menjawab ya nanti yang mendapatkan poin. Di sini Ibu kemas menggunakan game. Nanti kalian angkat tangan dulu baru menjawab pertanyaan. Seperti itu ya. Jangan langsung Bu A, Bu B gitu ya. Oke? Nanti ada poin, ada berbagai, nanti kita kemas menggunakan game. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah game ya. Kita lihat. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada quiz show di sini. Oke, yang pertama ada waktunya. Yuk. Kira-kira jawabannya apa? Cepetan. Angkat tangan. Ya. Debu. Oke, Iqbal. G. Kira-kira G atau E? Ayo. D. G atau E? Oke. Dapat 100 nih. Tambahan poinnya. Oke, 121. Pertanyaan kedua. Yo. Kira-kira apa jawabannya? Saya Bu, Oke, Seto. mungkin yang D Bu jawabannya Bu. J, 2, 4, dan 5. Yakin, Seto? Yakin. Yakin? Yakin. Salah. Oke, poinnya 221 ditambah hafalan waktu 245. Poinnya tambah ya. Pertanyaan terakhir. Nah, ini ada infografis di sini tentang kerusakan lingkungan. Kira-kira solusinya apa sih? Ayo. Solusinya apa? Ayo, ini ada double combo di sini. Kira-kira apa? B, Bu. Ah, siapa? Oke, Zaki. B, Bu. B. Kita lihat jawaban Zaki. Ya. Selamat Zaki. Jadi ada poinnya berjumlah 666. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih. Tadi ya, kita sudah mempelajari tentang globalisasi, ada faktor pendorong, ada gejala sosial berkaitan dengan proses globalisasi yang ada di Indonesia. Kira-kira siapakah yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini? Siapa? Ayo. Saya Bu. Oke. Ya Bu, izin menyimpulkan, globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap negara di dunia. Jadi tidak ada lagi batas-batasan yang jelas dari suatu negara, dan juga dari tadi pelajaran terdapat juga dampak positif dan negatifnya tergantung kita cara merespon dan menerimanya. Siap, bagus. Jadi penguatan untuk hari ini berkaitan dengan pembelajaran materi globalisasi. Proses globalisasi di sini mempunyai karakteristik di mana tidak ada batas ruang waktu, di mana ada proses yang mendunia, ada saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya, ada proses majunya perekonomian, ada proses interaksi sosial yang tiada batas, ada dari politik di mana
ada organisasi internasional yang tergabung, semua negara itu menjadi berkontribusi, ya. Ada beberapa poin-poin penting ya berkaitan dengan proses globalisasi, ada karakteristik globalisasi dan lain-lainnya. Jadi pembelajaran hari ini berkaitan dengan globalisasi, kita mampu beradaptasi dengan proses-proses yang ada di masyarakat. Kalian sekarang juga kebanyakan melakukan pembelian menggunakan aplikasi, ya kan? Yeah. Ternyata dalam proses globalisasi itu kita di masyarakat juga melakukan hal itu, melakukan proses globalisasi. Ada perubahan sosial di sana. Kita melakukan perubahan itu menuju proses globalisasi bersama dengan negara-negara lainnya, memajukan perekonomian, ada sosial budaya dan aspek-aspek lainnya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ya? Cukup? Cukup? Ya, untuk hari ini pembelajaran Ibu tutup. Minggu depan kita akan mempelajari tentang dampak perubahan, dampak proses globalisasi. Tadi yang disampaikan oleh teman kalian bahwa ternyata ada dampaknya, Bu. Nah, kita pelajari minggu depan. Ternyata proses globalisasi itu ada dampak. Apakah ada dampak positif? Nah, nanti kita pelajari di minggu berikutnya. Apakah ada dampak negatif dari proses globalisasi? Kita nanti akan mengecek, mengkonfirmasi, mengcross-check bagaimana sih dampak proses dari globalisasi. Kemudian nanti kita minggu depan kita akan mempelajari berkaitan dengan permasalahan global yang ada di Indonesia. Ya, kira-kira permasalahannya apa saja sih terkait dengan dampak globalisasi? Gitu ya. Ibu sudah memesan bahan ajar, di mana bahan ajar itu ada soal 20 pilihan ganda. Ya. Kalian kerjakan PR, kita kumpulkan atau waktu pengerjaannya itu sampai berarti minggu depan, ya. Kita mengerjakan itu, ditulis di buku tulis. Ya, sebelum mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Ya, jadi silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk menghadiri